Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Mata kita, jadi makanya itu menyebabkan trauma karena dia merusak barier yang ada di bola mata kita seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kena percikan, nanti apa yang akan dilakukan nanti akan kita bahas. Baik, nah ini trauma yang dimaksud ini trauma ada reaksi ya? Betul, ada reaksi dari percikan biasanya ya, atau ada zat yang masuk, zat kimia yang masuk ke dalam mata itu sendiri. Baik. Nah ini terkesan sederhana tapi penting banget dan Betul. total banget ya dok ya? Betul, karena kalau misalnya dibiarkan, nanti kita akan lihat juga dari berapa lama dia terpapar, seberapa banyak zat yang masuk ya, karena itu nanti semakin lama dan juga semakin banyak itu bisa langsung merusak isi dalam mata kita gitu, bisa tiba-tiba langsung penurunan penglihatan. Betul, jadi tiba-tiba bahkan nanti bisa sampai kebutaan. Bisa sampai kebutaan? Betul, makanya ini zatnya kan zat yang pH-nya tinggi ya, nggak sesuai sama pH mata kita gitu. Jadi makanya harus penting untuk dibahas. Baik, nah ini semakin semangat, menarik, langsung saja dok, bisa langsung dipaparkan, salindianya bisa. Kita lihat ya, hari ini kita akan membahas yang namanya trauma kimia pada mata. Sebenarnya secara definisi tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi trauma kimia mata itu adalah trauma yang dapat mengenai bola mata akibat terpaparnya zat kimia. Zat kimia sendiri berupa asam ataupun basa ya. Nah, dia ini dapat merusak struktur bola mata gitu ya. Nanti zat kimia masuk entah itu terpercik atau terpapar tadi, terus masuk ke dalam bola mata dan juga merusak struktur mata. Nah, etiologinya adalah terpapar bahan ya yang bersifat asam. Yang kita ketahui kalau misalnya asam itu adalah pH-nya kurang dari 7, ya kan? Kalau misalnya basa itu dia bersifat bahan bersifat basa. Kalau kita lihat pakai kertas lakmus biasanya ya, waktu kita zaman sekolah dulu suka cek kertas lakmusnya gitu ya. Itu nanti pH-nya akan lebih dari 7,6. Itu nanti adalah zat-zat yang bersifat pH basa itu sendiri. Nah, selanjutnya ini tadi. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi dari kerusakan mata itu sendiri. Kalau misalnya terkena zat terpapar tadi, kita harus tahu dulu jenisnya ya. Tadi pasti akan ditanya ke pasiennya awalnya itu kena apa gitu ya. Untuk kita tahu jenis yang masuk ke dalam bola matanya itu atau zat yang masuk itu adalah zat mengarah ke basa atau ke asam gitu ya. Karena nanti untuk prognosisnya sendiri agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya nanti yang terpaparnya itu adalah zat yang asam, itu biasanya dia hanya merusak secara superficial mata aja. Jadi bagian luarnya aja. Jadi prognosisnya lebih baik dibandingkan terkena zat-zat yang bersifat basa. Seperti itu. Dan juga jadi kita tahu kan apa nih jenisnya, apakah itu jenis bahan yang asam atau yang basa. Nah, itu mempengaruhi dari kerusakan di bola mata itu sendiri. Selanjutnya adalah volume ya. Seberapa banyak nih yang terpercik tadi atau yang terkena tadi gitu. Sedikitkah atau misalnya sebelumnya itu sudah diencerkan atau belum gitu ya. Karena kan ada zat yang murni, ada yang tidak, terus seberapa banyak juga, itu juga perlu ditanya. Termasuk juga konsentrasi tadi ya, itu juga masuk ke apakah sudah diencerkan atau belum, seberapa banyak konsentrasi dari zat yang terpapar tadi, itu juga penting. Dan juga lama terpaparnya. Nah, ini yang kadang suka diabaikan ya. Jadi biasanya pasien-pasien itu datang tadi itu terkena percikan misalnya, pembersih lantai ya. Yang paling sering pasien itu datang biasanya karena pembersih lantai atau ini juga pupuk ya, herbisida itu juga kan kadang-kadang dia sering sekali muncrat ya pada saat menyemprot itu. Nah, awalnya hanya dibilangnya udah lama 1 minggu yang lalu gitu, karena kadang-kadang kalau misalnya memang konsentrasinya dia sedikit, terus juga jenisnya adalah yang asam tadi, itu nggak langsung ke fase yang lanjut seperti itu.
Jadi lama terpapar itu perlu diketahui juga gitu. Selanjutnya adalah derajat dari penetrasinya. Untuk derajat penetrasi sendiri ini udah sampai ke bagian bola mata yang mana gitu ya. Kita ketahuin mata itu kan dia ada, kalau secara umumnya yang dari luarnya ada kelopak matanya, apa cuma di bagian kelopak mata saja atau memang sudah masuk ke dalam mata. Bagiannya ada bagian yang putih-putih aja atau bagian yang sudah masuk ke hitam. Itu kalau udah ke hitam berarti udah kena korneanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kornea juga itu sudah bisa mengganggu yang tadi, penglihatan tadi gitu. Kalau misalnya dia hanya di bagian putih mata saja, biasanya matanya akan terlihat merah. Ya, merah, terus juga nyeri. Kalau misalnya dia konsentrasinya juga tinggi, nanti akan bengkak di sekitar bola matanya, seperti itu. Jadi derajat penetrasinya ini sudah sampai kemana nih? Apa sudah kena ke kornea atau masih belum? Nah, ini dia ya. Jadi apa aja sih sebenarnya yang termasuk dari bahan-bahan yang bersifat asam? Yang paling banyak pada saat bersifat asam itu adalah pengawet dari sayuran dan buahan. Biasanya gitu ya, bahan-bahan pengawet. Terus juga cuka. Ya, cuka itu walaupun kayak terlihatnya simple gitu ya, tapi kan kita suka kadang-kadang cuka masuk ya, terciprat itu kan langsung bereaksi mata kita karena memang dia bersifat asam seperti itu. Terus apalagi pembersih karat itu juga, atau pengkilat dari aluminium dan juga aki mobil. Biasanya paling sering itu kalau asam itu yang paling sering cuka sama aki mobil, itu paling sering banget yang pasiennya datang misalnya kenapa gitu ya, dan memang dia langsung bergejala juga gitu. Nah, untuk bahan yang bersifat basah, nah ini yang ibu-ibu biasanya ya, karena Ibu kayak gimana nih dok? Ini semakin menarik ya. Ini biasa terjadi ya dok ya, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Keto, bersama kita sehat.